Tuhan sertaku melewati badai, Engkau menjagaku. Ku tahu Kau selalu setia. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berdoa dan saya berharap kiranya Bapak Ibu tetap dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Apapun situasi sedang kau alami, percayalah kasih karunia-Nya cukup buat kita. Anugerah-Nya selalu memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Saya mengajak setiap Bapak Ibu untuk kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapak, sanggup kami mensyukuri untuk hari ini. Kami mensyukuri untuk anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami mensyukuri untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersatu teduh sejenak bersama Engkau. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu. Kami rindu mendengar pengajaran-Mu. Kami rindu mendengar tuntunan-Mu. Supaya kehidupan kami dalam dunia ini dari hari ke hari, kami terus bertumbuh, kami terus berkembang. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati kebenaran firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam saat teduh GBDI Mahanaim di hari ini, saya ingin mengajak kita untuk kita belajar sebuah prinsip kehidupan. Dan saya memberikan judul dari renungan firman Tuhan ini adalah hukum kapasitas. Mari kita membuka kitab Matius pasal yang ke-25 dan kita akan membaca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. Matius 25 ayat 14 sampai 19. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya, dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun pergi berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini kisah yang sering kita dengar, perumpamaan tentang talenta. Ada seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya, dan kepada hamba yang pertama dia memberikan 5 talenta. Lalu kepada hamba yang kedua dia memberikan 2 talenta, dan kepada hamba yang ketiga dia memberikan 1 talenta. Hamba yang pertama yang menerima 5 talenta dan hamba yang kedua yang menerima 2 talenta. Lalu mereka pergi dan menjalankan uang yang dipercayakan kepadanya dan memperoleh laba. Yang pertama yang menerima 5 talenta memperoleh laba 5 talenta, dan yang menerima 2 talenta memperoleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang ketiga, hamba yang terakhir yang menerima 1 talenta, dia pergi tetapi dia tidak menjalankan talenta yang diberikan oleh tuannya. Dia menggali lubang lalu menyembunyikan talenta itu dalam tanah, dan talenta itu tidak berkembang. Talenta itu tidak menghasilkan apa-apa. Nah, dari kisah ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita bisa belajar tentang hukum kapasitas. Sebab apa yang dilakukan tuannya ketika Tuhan memberikan kepada hamba-hambanya, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Bukan bukan tuannya tidak adil, tetapi Alkitab mencatat Tuhan itu memberi berdasarkan kesanggupannya masing-masing. Ini adalah keadilan. Karena Tuhan itu memberi berdasarkan kesanggupan, berdasarkan kemampuan. Dan inilah yang saya sebut dengan kapasitas.
Hamba-hamba itu diberi berdasarkan kapasitas mereka masing-masing. Mereka yang mempunyai kapasitas besar maka diberikan tanggung jawab yang besar. Mereka yang mempunyai kapasitas sedang diberikan tanggung jawab yang sedang. Dan mereka yang memiliki kapasitas kecil maka mereka juga diberikan tanggung jawab yang kecil. Masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Masing-masing diberikan menurut kapasitasnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari kisah ini kita melihat bahwa setiap orang, setiap kita itu akan bergerak sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan itu selalu dipandu oleh kapasitas kita. Orang-orang yang punya kapasitas besar tentu akan bergerak dengan lebih besar. Orang-orang yang punya kapasitas kecil maka gerakannya menjadi sempit, gerakannya menjadi kecil, gerakannya menjadi kerdil. Tapi lihat orang-orang yang berjaya, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berkuasa, mereka punya kapasitas yang besar. Dan itulah sebabnya hidup mereka juga menjadi besar. Bagaimana kapasitasmu akan menentukan pergerakan hidupmu. Kalau kapasitasmu besar maka hidupmu jadi besar. Kalau kapasitasmu kecil maka kecillah hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarilah bahwa kemampuan kita menerima itu dibatasi oleh kapasitas kita. Jadi oleh karena penting bagi kita untuk menyadari bahwa seberapa banyak yang dapat kita terima itu sangat bergantung kapasitas yang kita miliki. Contohnya demikian, kalau kita berada di sumber air yang besar, katakanlah di air terjun yang besar. Air terjun itu turun begitu melimpah. Tetapi seberapa banyak kita bisa menikmati air terjun itu tergantung kapasitasmu. Kalau engkau datang dengan membawa ember, maka satu ember air terjun engkau dapat bawa pulang. Tapi kalau engkau datang dengan satu botol kecap, maka sebotol kecap itulah engkau akan bawa pulang air terjun itu. Tergantung kapasitasmu, maka kita dapat menerima apa yang kita rindukan. Kalau kapasitas kita kecil, maka kemampuan kita menerima juga kecil. Kalau kita ingin menerima besar, maka perbesarlah kapasitas hidupmu. Saudara-saudaraku, semua hal dalam dunia ini ditentukan oleh kapasitas. Di mana-mana selalu ada kapasitas. Itulah sebabnya dalam setiap kemasan saudara akan menemukan batasan, ukuran, berat. Itu kapasitas. Ada yang berat 1 on, ada yang berat 1 kilo, ada yang berat 10 kilo. Itu kapasitas. Dan ketika hukum kapasitas ini dilanggar, maka akan terjadi masalah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara masuk dalam sebuah lift, maka di sana juga akan ditulis dengan kapasitas. Lift ini hanya mampu untuk 10 orang. Ini hanya mampu untuk 1 ton. Dan ketika kapasitas itu dilanggar, maka kerusakan akan terjadi. Persoalan itu akan terjadi. Kita tidak bisa memaksakan melampaui kapasitas yang sudah ditentukan. Pasti akan bermasalah. Demikian pula dengan hidup kita. Setiap kita punya kapasitas masing-masing. Kalau Tuhan mempercayakan 5 talenta kepada kita, karena Tuhan melihat ada kesanggupan buat kita untuk menjalankannya. Kalau engkau diberikan 2 talenta, maka Tuhan juga melihat ada kemampuan untuk mengembangkan 2 talenta. Bahkan ketika engkau diberikan 1 talenta, jangan kecil hati. Karena Tuhan juga melihat berdasarkan kapasitas dan kesanggupan yang kita miliki. Itulah sebabnya jangan iri dengan orang lain. Orang yang menerima banyak karena dia punya kapasitas besar. Tetapi kita punya kapasitas menurut kesanggupan kita. Kalau kita iri, kita tidak punya kemampuan untuk menanggung yang besar, lalu kita coba-coba mengambil yang besar, maka yang terjadi bukan berkat, yang terjadi adalah persoalan, yang terjadi adalah masalah. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang menjadi perenungan kita pada hari ini, kalau begitu, apakah hidup kita ini dibatasi oleh kapasitas? Iya. Hidup kita ini memang dibatasi oleh kapasitas. Tetapi kalau kita hanya hidup karena batasan kapasitas,
maka kita tidak akan pernah berhasil mengerjakan apa-apa. Karena kapasitas yang Tuhan berikan ini bukan harga mati. Ini bukan tolak ukur yang paten, tetapi ini bisa dikembangkan, ini bisa membesar, ini bisa bergerak lebih hebat lagi. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan kapasitas kita supaya hidup kita ini menjadi maksimal. Banyak orang berkata, "Iya Pak, bagaimana saya bisa maju Pak? Modal saya cuma segini." "Loh Pak, bagaimana saya bisa berkembang Pak? Saya dari keturunan ini. Bagaimana saya bisa berhasil Pak? Saya nggak punya kesempatan." Itulah sebabnya kenapa kita nggak pernah maju. Karena kita selalu melihat batasan dalam hidup kita. Tapi hari ini saudaraku, belajarlah untuk mengembangkan kapasitas. Karena ketika kapasitas kita berkembang, maka hidup kita akan berkembang. Ketika kapasitas kita membesar, maka hidup kita juga akan membesar. Oleh karena itu mari kita belajar dari hamba-hamba yang dipercayakan talenta oleh tuannya. Bagaimana cara mengembangkan kapasitas. Mereka yang menerima 5 pada awalnya, tetapi di akhirnya mereka bisa menjadikan 10. Mereka yang menerima 2, tetapi di akhirnya berlipat kali ganda bisa menjadi 4. Apa rahasianya? Apa yang membuat mereka bisa berkembang? Apa yang membuat mereka bisa bertumbuh? Prinsip-prinsip mengembangkan kapasitas yang perlu kita pelajari pada hari ini, bahwa kapasitas kita itu berkembang ketika semua potensi, semua talenta, semua anugerah, semua kepercayaan itu dijalankan. Alkitab mencatat bahwa orang yang menerima 5 talenta lalu pergi dan menjalankan uang itu. Dia mengembangkannya sehingga ketika uang itu dikembangkan maka dia kembali dengan membawa 5 talenta lagi. Sehingga sekarang dia memiliki 10 talenta. Demikian juga dengan hamba yang menerima 2 talenta. Ketika dia menerima 2 talenta lalu dia pergi dan menjalankannya yang sama. Dia mengembangkannya, dia menggunakannya. Dan talenta itu berkembang menjadi 2 talenta lagi, sehingga dia sekarang memiliki 4 talenta. Ini yang menjadi prinsip. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kapasitas hidup kita ini akan menjadi besar kalau kita mau mengembangkannya, kalau kita mau menggunakannya, kalau kita mau menjalankannya, kalau kita mau melakukannya, maka kapasitas kita itu akan menjadi besar. Dengar, tidak penting apa yang Anda pegang, tetapi bagaimana Anda menggunakan dengan apa yang Anda pegang. 5 talenta pun tidak akan ada artinya apa-apa kalau orang itu hanya tinggal diam dan tidak mau menjalankannya. Tetapi kalau toh itu cuma 1 talenta, tetapi orang itu mau pergi dan menjalankannya, maka dari 1 akan berkembang menjadi 2, 2 akan berkembang menjadi 4, 4 akan berkembang menjadi 8, 8 akan berkembang menjadi 16. Demikian terus akan berlipat kali ganda. Persoalannya, bersediakah Anda untuk menjalankannya? Bersediakah Anda untuk menggunakannya? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara pegang, apa yang sedang ada di tangan saudara. Tetapi mari kembangkan kapasitas hidup saudara, sebab kapasitas hidupmu akan menentukan kualitas dari hidupmu. Kalau kapasitas kita membesar, maka hidup kita akan membesar. Itulah sebabnya apapun yang Anda pegang, jalankanlah, gunakanlah, kembangkanlah. Percayalah, ketika kita mulai mengembangkannya, maka Tuhan akan bekerja dan melipat gandakan dalam hidup kita. Selamat berkembang, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Saya mengucap syukur buat setiap kapasitas yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan mengajar kami bahwa kapasitas-kapasitas dalam hidup kami bisa berkembang, bisa lebih maju, bisa lebih banyak. Itulah sebabnya tolong setiap kami, supaya kami boleh mengembangkan semua kapasitas yang Tuhan letakkan dalam hidup kami. Setiap talenta, setiap kemampuan, setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami, biarlah kami tidak hanya memegangnya, tapi kami menjalankannya, kami menggunakannya. Ketika kami menggunakannya, kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, dan pelipat gandaan itu akan terjadi. Perkembangan itu akan terjadi, kenaikan itu akan kami alami, dan pelipat gandaan ilahi itu akan menjadi bukti bahwa orang-orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Untuk setiap talenta karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, hanya terus dikembangkan sehingga berlipat kali ganda mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin.